Ya, selamat datang kembali di kelas probabilitas dan statistik. Sekarang di video ini akan kita lanjutkan pembahasan tentang estimasi min tunggal. Ya, ini contoh yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Ya, didapat estimasi interval antara 2,5 sampai 2,7 untuk selang kepercayaan 90%. Dan untuk selang kepercayaan 99% didapat adalah 2,47 sampai 2,73 ya. Ini sudah dihitung juga di video sebelumnya ya. Nah, selain untuk estimasi interval, ada yang disebut sebagai galat estimasi titik. Nah, ini sering juga digunakan di dunia statistik. Selain kita menuliskan dalam bentuk interval, kita bisa menuliskan dalam bentuk estimasi titik dengan kita sediakan juga galatnya. Kita tuliskan juga galatnya berapa. Ya. Jadi kalau kita gunakan X bar sebagai estimasi titik untuk mu, kita bisa 100 dikali 1 min alfa persen. Percaya bahwa galatnya tidak akan melebihi Z alfa per 2 sigma per akar N. Ya. Kalau kita tinjau lagi kasus yang tadi, kita bisa baca seperti ini. Kita yakin bahwa rata-rata sampel X bar 2 sama dengan 2,6 itu akan berbeda dari min populasi mu tidak lebih dari 0,1. Ya. Karena kalau kita bilang 2,6 saja, begitu 2,65 itu salah. Tapi kalau kita sertakan dengan galatnya, kita yakin 95% bahwa rata-rata sampel X bar sama dengan 2,6 dan dengan galat 0,1. Nah, itu kita jadi ada amannya gitu. 2,65, 2,67 walaupun hasil rata min aslinya seperti itu, ya kita berarti nggak salah di sini. Dan untuk 99% kita yakin 99% bahwa perbedaannya adalah kurang dari 0,13. Bisa ngomong tidak lebih dari, bisa ngomong kurang dari ya. Sama saja. Nah, dengan galat itu kita bisa menentukan ukuran sampel. Ya. Kalau kita gunakan X bar sebagai estimasi titik untuk mu, kita bisa yakin 100 dikali 1,1 kurang alfa persen, ya sekian persen. Kita bisa yakin sekian persen bahwa galatnya tidak akan melebihi suatu nilai error E saat ukuran sampelnya. Nah, ini cara menentukannya. N sama dengan Z alfa per 2 dikali sigma per E, lalu kita kuadratkan semuanya. Misalkan, dalam contoh kasus konsentrasi seng tadi, kita ingin galatnya tidak lebih dari 0,05. Maka dari itu, kita hitung N sama dengan Z 1,96, Z alfa per 2-nya. Lalu, standar deviasi populasi kita ketahui 0,3. Galatnya kita tidak ingin lebih dari 0,05. Ya udah dikalikan semua, lalu dibagi 0,05 dikuadratkan. Hasil N-nya adalah 138,3, harus kita bulatkan ke atas, jadi 139. Jadi bisa kita simpulkan, kalau kita mengumpulkan sampel random berukuran 139 ke atas, maka akan menghasilkan estimasi X bar yang perbedaan dengan mu itu tidak lebih dari 0,05. Nah, ini adalah satu lagi batas kepercayaan satu sisi. Jadi seringkali kita tidak butuh membatasinya kiri kanan. Jadi kita hanya ingin tahu apakah dia melewati suatu nilai minimal atau enggak. Gitu. Misalkan dalam kasus uji kecepatan akses video streaming, yang ingin kita tinjau itu adalah nilai minimum, kecepatan minimum yang didapat pelanggan. Kita nggak peduli maksimalnya berapa. Nah, ini cara mengembangkannya sama, namun perbedaannya adalah bagian Z-nya itu tidak dibagi dua, yaitu jadi Z alfa saja. Bagian lainnya sama, sigma per akar N. Lalu untuk batas atas, tidak ada batas bawahnya. Lalu kalau kita meninjau batas bawah, itu tidak ada batas atasnya. Ya. Kalau kita tinjau kasus pengukuran kadar seng di sungai, itu kita misalnya buat selang kepercayaan 95%, maka kita yakin 95% bahwa min kadar seng di sungai tidak lebih dari mu, ya lebih kecil dari 2,6 tambah 1,64 dikali 0,3 dibagi akar 36. Yang mana hasilnya adalah mu lebih kecil dari 2,682. Jadi min kadar seng di sungai
tidak lebih dari 2,682 mg per liter. Contohnya seperti itu. Bedanya kalau dua sisi tadi angka Z-nya ini walaupun alfanya sama-sama 5%, namun untuk dua sisi kita pakai Z 0,025. Sedangkan untuk kasus ini Z yang dipakai adalah Z 0,05.